Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? Okay, I hope all of you in good condition. Welcome back to our class today with me, Ms. Toibatul Aisyah. Today we are going to learn about narrative text. But before that, don't forget to write attendance list on Google Classroom. I will tell you about lessons indicators of narrative text. Jadi, indikator pembelajaran dalam naratif teks itu yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif. Yang kedua adalah menganalisis isi cerita pendek. Jadi nanti pada teks naratif itu ada contoh yang akan kita analisis. Yang ketiga adalah menganalisis tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif. Lalu, apa sih tujuan pembelajaran dari teks naratif? Yang pertama itu adalah peserta didik mampu menganalisis paragraf yang berbentuk teks naratif. Yang kedua adalah peserta didik memperhatikan tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif. Apa sih pengertian dari narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, narrative text ini adalah cerita yang berbentuk tidak nyata atau cerita fiksi yang bertujuan untuk menghibur pembaca. What are the types of narrative text? Jadi, types of narrative text ini yang pertama adalah fairy tales. Ini cerita dongeng. Yang kedua adalah folktale, cerita rakyat. Yang ketiga adalah fable, cerita yang berhubungan dengan binatang. Yang keempat adalah legend atau legenda. So, what the differences of the type narrative text? Yang pertama itu adalah fairy tale. Fairy tale ini tentang dongeng atau cerita anak-anak yang berisi tentang peri, putri, atau keajaiban-keajaiban pada tokoh lainnya. Yang kedua adalah folktale. Folktale ini adalah cerita rakyat, cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi suatu tradisi pada masyarakat. Yang ketiga adalah fable. Fable ini adalah cerita yang menggambarkan tentang binatang atau yang menjadi tokoh utamanya itu adalah hewan. Yang keempat adalah legend atau legenda. Legenda ini adalah menceritakan asal-usul suatu tempat itu terjadi. Lalu seperti apa contoh dari naratif teks? Yang pertama adalah fairy tales. Contoh dari fairy tales ini seperti Snow White, Tinkerbell, dan Cinderella. Yang kedua adalah folktale atau cerita rakyat. Cerita rakyat yang seperti Sang Kuryang, Timun Mas, atau Malin Kundang. Yang ketiga adalah fable. Contoh dari fable ini, tokoh utamanya adalah hewan atau binatang seperti si kancil dan kura-kura, atau the ant and the dove. Dan contoh legenda adalah seperti The Legend of Danau Toba, The Legend of Banyuwangi, atau The Legend of Pohon Anau. Purpose of narrative text. Jadi tujuan dari teks naratif ini adalah to amuse or to entertain people. Maksudnya adalah untuk menghibur pembaca. And then to teach us to have good character. Untuk mengajari kita mempunyai karakter yang bagus. And then to make us learn something from the story. Jadi kita bisa belajar dari cerita tersebut tentang baik buruknya atau pesan moral dari cerita tersebut. Kebanyakan soal-soal yang keluar untuk materi naratif teks ini adalah tentang purpose-nya. Jadi apabila dijumpai pada soal seperti why is the text written, what the purpose, what is the social function, atau the text is written for, itu artinya dia menanyakan tujuan dari cerita naratif teks tersebut ya. Oke, and the next is generic structure. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah complication,
Yang ketiga adalah resolution, and the last is reorientation. Jadi yang pertama itu adalah orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story. Pada paragraf orientation ini biasanya dia terletak pada paragraf pertama ya. Dia berisi tentang pengenalan tokoh, waktu, dan tempat dari cerita tersebut. Yang kedua adalah complication. Complication ini where the problems in the story is developed. Di sini atau pada paragraf ini sudah ada beberapa masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Dan pada paragraf resolution where the problems in this story is solved. Maksudnya adalah masalah sudah terselesaikan dan berakhir dengan happy ending atau sad ending. Pada contoh happy ending adalah Cinderella yang akhirnya menikah dengan pangeran atau Aladdin yang menikah dengan Putri Jasmine. Pada contoh sad ending, pemeran utama Romeo dan Juliet itu yang akhirnya meninggal atau sama-sama meninggal ya pada ceritanya. Dan yang terakhir itulah adalah reorientation. Pada paragraf reorientation ini biasanya ada boleh atau tidak pada naratif teks. Ini biasanya berisi tentang pelajaran atau pesan moral. Okay, and the next is language features. Language features dari naratif teks ini yang pertama adalah adverb of time. Biasanya diawali dengan kalimat one day, long time ago, once upon a time. Kalau diawali dengan kalimat tersebut itu merupakan ciri-ciri dari naratif teks. Yang kedua adalah dia menggunakan adjective seperti lovely, beautiful, and then dia menggunakan past tense seperti simple past tense, past perfect tense, atau past continuous tense. Yang jelas dia merupakan past tense. Yang keempat adalah specific characters. Specific character ini dia memperkenalkan tokoh khusus dalam cerita tersebut. Dan selanjutnya adalah action verb. Action verb ini biasanya menggunakan kata kerja kedua. And then time conjunction. Time conjunction atau kata penghubung seperti then, when, suddenly, after, before. And the last is direct speech. Direct speech ini dia menggunakan tanda petik pada kalimat langsung yang ada pada cerita naratif ya. Nah, sekarang kita akan membahas contoh dari naratif teks. Miss udah ambil contoh dari Snow White, yaitu contoh dari dongengnya. Nanti kita akan tentukan mana generic structure-nya dan mana language features-nya. Oke, pada paragraf pertama itu once upon a time there lived a little named Snow White. She lived with her auntie and uncle because her parents were dead. Oke, pada paragraf pertama itu sudah diperkenalkan tokoh-tokohnya, yaitu Snow White, auntie, and uncle-nya. Itu dinamakan dengan orientation. Pada paragraf kedua, one day she heard her auntie and uncle talking about leaving Snow White in the castle because they want to go to America and they didn't have enough money to take Snow White with them. Snow White didn't want her uncle and auntie to do this, so she decided to run away. The next morning, she ran away from home. When her auntie and uncle were having breakfast, she ran away into the wood. Pada paragraf kedua ini sudah ada masalah ya, yaitu uncle dan auntie-nya itu tidak cukup banyak uang ya untuk membawa Snow White ini sama mereka. Jadi mereka bermaksud untuk meninggalkan Snow White ini. Dan akhirnya Snow White ini pun lari keluar dari rumah. Ini adalah masalah dan paragraf kedua ini dinamakan dengan complication. Dan sekarang pada paragraf ketiga, biasanya sesudah complication itu ada resolution ya. Dan di sini sudah disebutkan pada paragraf yang terakhir atau pada kalimat yang terakhirnya ini, then Snow White and the seven dwarfs live happily ever after. Dia akhirnya ini adalah happy ending.
Jadi pada contoh dari Snow White ini dia ada orientation, complication, and resolution. Dan sekarang kita cari language features-nya. Pada paragraf pertama itu sudah ada once upon a time. Jadi seperti apa Miss bilang tadi, contoh dari atau language features dari adverb of the time itu adalah one day, once upon a time, atau long time ago. Itu adalah contohnya ya. Jadi di sini kita sudah temukan adverb of time. Jadi kita cari lagi tentang itu, berarti pada then and meanwhile itu sudah ada time conjunction atau kata penghubungnya. Dan kita lihat lagi contohnya. Nah, pada language features tadi Miss sudah jelaskan tentang direct speech ya. Jadi di sini sudah banyak direct speech-nya. Direct speech itu ditandai dengan tanda petik. Dan di sini what is your name itu adalah kalimat langsung dari direct of speech-nya. Jadi nanti what is your name, Snow White side, my name is Snow White gitu. Itu adalah language features dari teks naratif. Jadi kita masuk pada contoh soalnya. Yang pertama adalah the main character of the story is. Jadi sudah jelas ya, yang kita bahas tadi adalah tentang Snow White. Di sini ada beberapa pilihannya, yaitu tentang Princess, Snow White, atau Cinderella. Kita sudah tahu ya mana yang kita bahas tadi. Jawabannya adalah yang B, yaitu Snow White. Oke, contoh soal nomor 2 adalah after Snow White hear her auntie and uncle told about her, apa yang dia lakukan. Nah, jawabannya adalah yang A, Snow White sleep in the castle, B, she fell asleep, C, she angry with their auntie and uncle, D, she ran away into the woods, and E, she likes her auntie and uncle. Jawabannya adalah D, she ran away into the woods. Jadi sudah ada dibahas pada ceritanya tadi ya. Kita kembali lagi ke ceritanya tadi. Di situ dibahas bahwa Snow White itu she ran away into the wood. Itu ada pada paragraf kedua. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Yang ketiga adalah Snow White ran away from home. Nah, kapan Snow White itu lari dari rumahnya? Kita kembali lagi membaca pada teks naratifnya tadi, yaitu Snow White itu lari dari rumahnya itu the next morning she ran away from home. Jadi jawabannya adalah in the morning. Jawabannya adalah yang B. Dan pada contoh soal nomor 4 adalah the purpose of the text is. Nah, ini kan sudah Miss jelaskan tadi. Kebanyakan soal-soal tentang materi naratif adalah tentang purpose-nya. Yang betul pada jawaban yang nomor 4 ini adalah yang A. A adalah to entertain the reader about Snow White. Jadi, purpose-nya adalah dia menceritakan tentang Snow White ini. Jadi, untuk menghibur pembacanya tentang cerita Snow White ya. Oke, Miss rasa cukup pertemuan kita hari ini. Nanti Miss akan memberikan tugas tentang naratif teks ini di Google Classroom. Okay, that's all our material today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.